kamu mengaku Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, banyak di antara kalian mengaku Islam tapi matinya kafir. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Dia pergi ke keke, bercurang, makan obat kuat, tak 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 tak, kena serangan jantung, mati di atas perut, mati kafir. Lagi berzina dia mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tiba-tiba ditangkap polis, lari dia, ditembak kakinya, kepalanya kena. Saya tanya kawan saya polisi Indonesia, macam mana kau tembak kakinya, kepalanya kena? Apa kata kawan saya? Soalnya waktu ditembak dia jongkok. Mati dia dalam keadaan judi, mati kafir. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Tapi yang membuat bisa mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan uang haram. Satu di antaranya menerima sogok ketika undi raya yang akan datang. Kau tepuk tangan tapi kau semua pelakunya. Mau pilih ahli parlemen mesti dikasih duit. Mau pilih perdana menteri mesti dikasih duit. Tuan-tuan, puan-puan, kalau ada orang korupsi masuk neraka karena maling uang rakyat, curi uang rakyat 10 juta ringgit, orang masih cakap masuk enak hidupnya di dunia, punya duit 10 juta ringgit. Tapi kalau 200 ringgit masuk neraka, 200 ringgit, itu namanya beleng-beleng. Ada begitu di sini? Ada? Tiada? Kau bohong. Tuan, bolehlah kita miskin, bolehlah kita terhad, kita punya duit, tapi jangan jual harga dirimu hanya dengan 200 ringgit. Kepada calon yang mau diundi, jangan kau sogok rakyatmu, jangan kau bagi duit rakyatmu. Kepada rakyat jangan kau minta uang yang mau diundi. Mari jaga harga diri kita masing-masing. Dengan cara apa? Tidak menyogok dan tidak disogok. Siap? Siap? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau nanti ada undi, ada disogok, buat hidupnya susah dunia akhirat. Menyesal kau bilang siap. Wakalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya nak ajak kita salawat. Mudah-mudahan salawat ini hujan berhenti turun. Mudah-mudahan karena cinta kita kepada Rasul, Allah pindahkan hujan ini di tempat lain. Mari ayo kita salawat bareng-bareng. Boleh? Boleh? Ayo kita salawat sama-sama. Salatullah. Mana kecil suara sawannya? Ayo, kencang-kencang, ayo. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin tawassalna bibismih wabil hadi rasul wa kulli mujahidi lillah.
Alhamdulillah, terima kasih. Karena waktu ringkas dan turun hujan, kita ringkas ceramah kita. Tuan-puan, datuk, datin, teristimewanya pengusaha acara ini, saya tidak tahu macam mana sebut di Malaysia, yang terhormat Nik Muhammad Nasri, betul, yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah, dan tuan-tuan yang ada di tempat ini semua saya hormati karena Allah. Saya tidak tahu sebut satu-satu, di samping karena saya tak tahu namanya tuan-tuan, juga karena waktu yang terhad. Satu, ini kan hujan, ya, hujan. Ada ndak kena hujan hilang telinganya? Ada tidak kena hujan hancur kulitnya? Dengar, sedangkan hujan kamu sudah takut, sedangkan hujan kamu sudah bernaung, sedangkan hujan kamu sudah pakai payung, padahal itu tidak merusak tubuhmu. Bagaimana api neraka? Bagaimana api neraka? Payungmu bisa dihancurkan, tendamu bisa dibakar, tapi kenapa kau berani meninggalkan Allah? Saya beritahu juga dulu ya, tentu yang kena hujan di sini, yang kena hujan beda pahalanya yang di atas. Yang kena hujan, kalau langkah kakinya datang fisabilillah nuntut ilmu, kata Nabi, kaki kanannya, kalau tuan tinggalkan rumah mau dengar ceramah, kata Nabi, kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Bayangkan kalau rumahmu satu batu, dari sini 2 kilometer, berapa langkah kaki? Apalagi kalau dia melangkah begini. Masya Allah. Sampai lagi di sini basah bajunya kena hujan karena mendengar dakwah, kata Nabi, bajumu yang basah itu akan melindungimu dari api neraka kelak. Nah, itu untungnya yang kena hujan. Jangan pula kau turun berhujan-hujan. Nah, itu namanya belem-belem. Allah Maha Adil. Yang kena hujan Allah sediakan pahala, yang tidak kena hujan Allah kasih ketenangan dalam ceramah. Allah bagi semua ada hadiah. Nah, satu, semua Allah balas berdasarkan kesulitan dalam dakwah. Satu. Dua, tajuk kita hari ini membentuk keluarga harmoni. Tuan-puan yang saya muliakan, percaya tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada soalannya. Ada kawan saya di Makassar cakap gini, Ustadz, itu kawan saya bahagia betul, tidak ada masalahnya dalam rumah tangganya. Saya bilang, dari mana kau tahu? Dia bilang, Instagramnya Ustadz. Wih, romantis foto-fotonya. Saya bilang, itu foto 30 detik dipoto, share 30 detik, 1 menit. Kau tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangganya 23 jam sekian menit. Namanya foto yang romantis, peluk-peluk di share. Tidak mungkinlah dia lagi begaduh, dia live siaran langsung. Hai guys, saya lagi begaduh guys. Tidak mungkin. Puan-puan, ini saya bagi tahu kau rahasia laki-laki. Kalau suamimu tiba-tiba kau dijadikan wallpaper, tiba-tiba dia jadikan kau history, fotomu dia peluk-peluk, pasti baru dia melanggar. Maka dia bayar dosanya dengan dia tampilkan istrinya.
Tidak ada orang tak ada masalah dalam rumah tangganya. Contoh, saya kasih contoh. Istri cantik, kau kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang. Kau lagi malu jalan sama dia. Bulan aja nanti kita ketemu di dewan. Sampai di dewan, bang, mana kau? Nggak jadi saya ke situ menceret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga. Berarti bagus kalau banyak istri, lagi masalah. Ada istri masalah, tiada istri masalah. Semua orang punya masalah. Nih, kau tengok ini yang bicara. Hah? Kau kira tidak ada masalahku? Oh, banyak juga masalah saya. Apalagi setelah saya viral. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Awal-awal dia bilang, Ustadz, baru saja suami saya meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Aku kasihlah doa penenang jiwa di WhatsApp. Baca ini setiap selesai sholat duha, baca ini. Dia bacalah, lama-lama dia WhatsApp lagi, Ustadz, alhamdulillah saya sudah tenang, tapi maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Tunjukkan saya. Ini semua datu-datu yang baju tentara. Ada juga masalahnya. Apa masalahnya? Takut sama bininya. Ini timbalan polis. Takut juga sama bininya. Hakim, lebih-lebih lagi. Kami orang Bugis tidak ada takut sama bini. Mana orang Bugis di sini? Rame memang ini orang Bugis. Di mana-mana saya banyak orang Bugis. Saya kemarin ke Kunang, Pitas, rame orang Bugis. Kudak, rame orang Bugis. Tawau, lagi rame orang Bugis. Saya masuk penjara, rame juga orang Bugis. Malam ini penceramahnya orang Bugis. Saya dengar tadi baca doa orang Bugis. Kenapa kau tahu namanya Baco? Nggak mungkin jawab. Namamu siapa? Mas, sampean siapa? Baco. Anda mungkin. Jenenge siapa? Ambodale. Mesti Bugis. Nah, kalau orang Bugis, Pak Polis, nggak ada takut sama bininya. Tanya itu laki-laki Bugis. Cuma istrinya lebih berani. Nah, semua kita ada masalah. Coba tengok dalam rumah tangga. Ada orang sudah 2 anaknya, tidak ada rumahnya, masih kontrak-kontrak. Alhamdulillah, ada orang belum menikah sudah ada rumahnya, tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ayo, ada lagi orang ada rumah, ada anak, apa masalahnya? Mertuanya ikut campur rumah tangga. Biar warna cat rumahnya mertua mau tahu, biar apa gelasnya mertua mau urus. Ada lagi orang mertuanya baik, punya anak, punya rumah, apa masalahnya? Suaminya curang. Orang Indonesia bilang selingkuh. Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Iya kan? Semua orang punya masalah. Jangankan kita, jangankan sedulur-sedulur, jangankan para perantau dari Indonesia, jangankan kita orang tempatan, kurang apa mulianya Nabi? Tuan-tuan, puan-puan,
Pikir Nabi tidak ada masalahnya? Nabi itu apa dia minta pasti Allah kasih. Bahkan Allah dalam hadits qudsi Allah katakan, Muhammad, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Itu cintanya Allah kepada Nabi. Tapi apakah Nabi tidak ada masalahnya? Dengar hidupnya Nabi. Belum lahir meninggal bapaknya. Ayo, belum lagi lahir meninggal bapaknya. Lahir baru 2 hari diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun dipisah ibunya? 4 tahun. Usia 4 tahun balik ke ibunya Siti Aminah. Pergi ziarah kubur di desa Afwa, meninggal lagi ibunya, usianya 6 tahun. Angkat tangan di sini yang usianya 6 tahun sudah tidak ada orang tuanya dua-dua. Coba angkat tangan. Paling berapa orang? Nabi 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil kakeknya 8 tahun, meninggal lagi kakeknya. Usia 12 tahun mulai dagang. Dagangnya tidak pakai kereta, dagangnya tidak pakai pesawat, dagangnya pakai onta dari Mekah ke Syam yang kita sebut dengan Syria sekarang. Sudah diangkat jadi nabi? Belum. Usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, 7 anaknya Nabi. Tapi berapa yang beliau lihat meninggal? 6. Coba tuan-tuan, 6 anaknya Nabi masih dalam keadaan kecil meninggal dilihat oleh Nabi. Ada di sini 6 meninggal anaknya? Ada di sini meninggal anaknya 6. Nabi 6 anaknya meninggal pada usia balik masih remaja. Hanya 1 anak Nabi yang dilihat Nabi menjadi Rasul, hanya Siti Fatimah. Itu Nabi usia 40 tahun diangkat jadi Rasul, tambah banyak lagi masalahnya, diusir dari kampungnya. Bukan dibully di medsos, bukan dimaki-maki di media sosial, bukan dihina di media massa, tapi diusir oleh pamannya sendiri namanya Abu Lahab, pindah ke Madinah. Itu Nabi. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat. Ini semua ini. Waduh, muka-muka penuh masalah semua ini. Apa masalahnya? Banyak utangnya. Ini anak muda. Ini anak muda. Banyak juga masalahnya. Apa masalahnya? Mau nikah sama perempuan Bugis, tidak ada uang panaiknya. Masalah semua kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah tidak berkata, "Nih Muhammad Nasmi, kalau ada masalahmu, kau jadi ahli parlemen dulu." Tidak. Dan saat ada masalahmu, kalau ada masalahmu, kau kaya dulu, baru selesai masalahmu. Dan saat ada masalahmu, kau jadi jenderal dulu, baru selesai masalah. Kau jadi profesor dulu, kau jadi PhD dulu, baru selesaikan masalahmu. Tidak, Allah cuma minta 2. Ada masalahmu, Allah cuma minta 2. Ada masalahmu dalam rumah tanggamu, Allah cuma minta 2. Yang anaknya nakal, yang istrinya cerewet, yang suaminya curang, yang bisnisnya masalah, remote ekonomi rumah tangganya selalu pelik. Nih Allah minta 2. Berapa? 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 2. Itulah sebabnya perempuan kalau dipoto selalu begini. Iya toh? Karena dia bilang 2 rahasianya. Selalu angkat 2 tangan, tapi tidak mau 2 bini. Saya kira kalau dia bilang siap 2. Baru yang parah itu kalau perempuan dipoto mesti bengkok kepalanya. Saya tidak tahu kenapa mesti. Ada juga yang keluar lidahnya. Beling-beling. 2. Berapa? Berapa? 2 saja. Lebih banyak syaratnya jadi ahli parlemen. Lebih banyak syaratnya jadi dun. Ada masalahmu, Allah cuma minta 2. Dengar baik-baik, bawa pulang. Apa itu? Kata Allah, ista'inu bis sabri was shalah.
sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji calon ahli parlemen. Oh, kalau janji calon, andai boleh kita dijanji surga, surga pun dia janji. Dia bagi kartu-kartu namanya. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu, kau call saya aktif 24 jam. Ini kartu nama saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Apa rahasianya? Kata Allah dua saja. Satu, perbaiki sholatmu. Dua, sabar. Ustadz, suami saya Ustadz, setelah pensiun, aduh, gampang tersinggung Ustadz. Saya marah, dia pikir dia lagi saya singgung. Dia tidur, saya kasih bangun tendang kucing. Apa ini kucing? Tidur saja kerjanya. Dia pikir lagi saya singgung dia. Sabar. Bu, tuan-tuan, bapak-bapak, ada istrimu cerewet, sabar. Kalau dia tidak mau berhenti cerewet, peluk dia. Saya Datuk, kalau istri saya marah, saya peluk dia. Saya balik kerja, kalau saya lihat mukanya mulai marah, saya peluk dia, baru saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Weh, mulailah dia senyum-senyum. Masuk kamar, masih marah juga, ku peluk dari belakang sambil ku menyanyi. Insaflah, wah. Masya Allah, berhenti dia marah. Masih marah, saya buka baju saya, baru saya menyanyi. Begadang, jangan begadang. Berhenti dia marah. Coba amalkan itu, coba amalkan. Kalau istri marah, kau nyanyi. Masih marah, buka bajumu. Masih marah, buka celana. Coba amalkan, coba amalkan. Pasti dia ketawa. Iya toh? Nah, Ustadz, suami saya jelek Ustadz, mukanya jelek, nggak ditahu dilihat dari mana dia cakep. Sabar, kenapa? Itulah jodohmu. Kenapa? Allah tahu itu yang terbaik. Kok jelek Ustadz? Karena Allah tahu kalau dia handsome, kalau dia gagah, dia malu jalan sama puan. Kenapa? Karena kau juga jelek. Selesai. Sabar. Ada masalah, sabar. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar. Bagaimana praktiknya sabar? Bagaimana cara sabar itu? Al-Quran mengatakan, alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kalau istri marah, bapak balik kanan jauh sedikit, macam 2 meter, lalu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan juga kau tengok matanya, kau ya Allah, baru kau inna lillahi wa inna. Oh, tambah marah dia. Hei, kau kira saya mati? Sabar, sabar. Tidak adalah kalah ilmu sabar. Hebatnya sabar, kalau orang marah sama kita, kita sabar, dia habis pahalanya, kita ambil pahalanya, kita hilang dosa. Sabar. Kalau tidak bisa juga sabar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, resep terakhir, ambil obat tidur. Kalau dia mulai pergi tidur, biar dia ngamuk, tidak ada masalah. Sabar. Ilmu sabar ini luar biasa. Dan janji Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar.
Rahasia pertama apa Ibu? Apa? Sabar. Gimana sabar? Kena musibah dalam rumah tangga, tiba-tiba pekerjaan suami bangkrut, ucapkan usap dada, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti berbekas. Caranya ucapkan usap dada. Kalau kau cuma ucapkan, apalagi laju cara ucapmu, rajiun, nggak ada bekasnya itu. Rajun, nggak ada bekasnya. Tapi coba ucapkan, begini caranya, usap dada, pegang dada, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti tenang hatimu. Istrimu ngomel, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suamimu ngamuk, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat pahala, tenang hati. 2, resep menghadapi masalah, sempurnakan sholat. Ustadz, saya dagang rugi, saya grab dicuri motor saya berniaga bangkrut, semua selalu ada masalah Ustadz. Perbaiki sholatmu. Kalau sholat tidak beres, jangan kau harap akan ada keutamaan kau dapat dunia. Saya bagi contoh, ya, saya akrab dengan Muhammad Nasmi. Nih, saya datang ke Keningau, saya telepon beliau, Tuan, saya ada di Keningau, saya nak pergi pusing-pusing cari orang Bugis, tapi saya tidak ada kereta. Beliau telepon ajudan, itu ada dasar, kau pergi jemput di Kinabalu, bawa kau kereta ninja penuh bensin, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. 2 jam kemudian datang staf beliau, Ustadz, nih ada kiriman kereta, sila guna kereta selamat Ustadz ada di Sabah ini, bensin full, ini ada pembeli oleh-oleh 500 ringgit. Selesai masalah saya soal kereta. Kenapa? Saya akrab sama yang punya kereta. Sebaliknya, ada datang dari Sulawesi, tidak kenal, tidak pernah jumpa, tidak tahu, datang ke sini, telepon, Tuan, saya ada di Kinabalu, bolehkah pinjam kereta? Siapa dia telepon beliau? Siapa dia telepon? Polis. Tukang tipu itu, pasti itu penipu, penjahat, tidak kenal, tidak pernah ketemu, dia pinjam kereta, pasti penipu, tangkap dia. Begitu juga dengan Allah. Kamu tidak pernah datang kepada Allah, hanya hari Jumat salatnya, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah kau tidur, lalu ada masalah dalam rumah tanggamu, kau berdoa kepada Allah, ya Allah, sudah capek saya hadapi hidup ini, gaduh terus bini saya capek hadapi ini. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Begitulah itu hidup. Kalau sholat kecil buat Allah. Saya nak tanya, puan-puan, adik-adik, saya tanya, boleh enggak hidup orang dibakar api dalam api seperti lapangan ini, lalu dilempar masuk api, dia bisa hidup enggak? Bisa hidup? Tidak mungkin, kata akal. Tapi kalau Allah yang mau, Nabi Ibrahim bakar api sangat besar, panas, Ibrahim keluar kedinginan. Tidak ada mustahil kalau Allah mau. Menurut ilmu kedokteran, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Boleh enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Boleh? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan sama Siti Maryam.
Tidak ada suaminya, ada anaknya. Beleng-beleng. Ayo. Manusia masuk dalam perut ikan. Boleh hidup? Boleh hidup? Kalau saya, ikan yang masuk perutku. Tapi kalau Allah berkehendak, masuk dalam perut ikan 40 hari hidup. Kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Tidak percaya, buka Quran. Semua kisah yang saya sampaikan ada dalam Quran. Kalau Allah berkehendak, kecil bagi kau kereta, kecil kau kasih anak. Ustadz, sudah 6 tahun saya menikah tidak punya anak. Pasti kau sholatmu tidak beres. Perbaiki sholat. Ustadz, saya sudah sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayyalah sholat. Asar lagi. Berarti kau tidak ikhlas. Saya sudah sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau begitu toh. Ada yang sholat kayak kena angin sepoi-sepoi. Allahu Akbar. Ada juga salat Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau pernah tengok toh. Saya salat Ustaz. Betul kau salat tapi tidak ikhlas. Di Makassar ada yang tanya saya, mak-mak, ibu-ibu, Ustaz, bolehkah salat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Panas. Boleh? Sah, sah. Cuma macam mana kalau kau ruku? Tak lempar-lempar. Ada juga yang sholat, Ustadz, bolehkah bapak-bapak, Ustadz, bolehkah sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bagaimana itu kalau kau ruku? Itulah sebabnya boleh sah sholatmu, tapi itu menunjukkan kau tidak serius ketemu Allah. Saya bagi tanya ibu-ibu, kau pergi ketemu sama timbalan polis, ketua polis, kau tidak pakai BH, pergi kau di kantornya, di ofisnya pejabatnya, pergi tidak pakai BH, dia tempelin kau istrinya. Apa ini? Iya, maka wajar 30 tahun kau sholat, tapi sholatmu tidak bisa memperbaiki hidupmu. Kenapa? Kau tidak memperhatikan sholat dengan baik. Maka tuan-puan, perbaiki sholat. Kalau tidak ada sholat, jangan harap kau akan baik hidupmu. Kalau kau sholat kecil buat Allah kasih kamu. Ustaz, saya tidak bisa kena air. Tayamum. Tahu tayamum? Kau tengok kursus kilat. Karena sekarang anak-anak remaja banyak tidak tahu tayamum. Ada saya pernah tengok tayamum pas duduk di samping saya di atas pesawat. Di Indonesia dia mau dibilang alim, tapi dongo. Tidur di samping saya tuan. Dia wudhu, tayamum. Begini dia tayamum. Dia tempel tangannya di depan kursi, baru dia kasih gini. Kering, beleng. Memang kau pakai air. Macam mana caranya tayamum? Kalau kita pakai jam tangan, mesti dilepas. Kalau pakai cincin, mesti dilepas. Kalau pakai lengan panjang, mesti bajunya digulung sampai ke atas siku. Sudah itu, letakkan telapak tangan di dinding. Misalnya ini, ya, tengok baik-baik. Belajar tayamum. Gimana caranya Ustaz? Letakkan telapak tanganmu 2. Sudah itu, usap wajah yang tidak ditumbuhi rambut. 1 kali sudah sah. Lebih baik 3 kali. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan. Nah, bagaimana caranya? Tangan kanan, tangan kiri dulu dibawa. Tengok.
siku, naik ke atas tangan kiri. Sudah itu kanan lagi di bawah, lipat siku, naik ke atas, selesai. 3 kali lebih baik. Itu repot Ustaz. Kalau repot kasih gini saja. Ya kok ketawa, saya serius ini. Nah, sudah selesai. Sholat duduk, duduklah kau. Kalau kau di kereta, kalau kau di pesawat, duduk. Namanya sholat duduk. Tapai juga kau berdiri di atas kereta. Karena Allah tidak memberikan kesulitan bagimu. Duduk saja, tapi kasih tahu orang di samping. Apalagi kalau orang Tionghoa, orang Cina, nanti dikira kau gila. Kasih tahu, Ci, saya lagi sholat. Koko, saya lagi sholat. Allah, dia tahu, dia lagi sholat. Ustaz, saya lagi sariawan. Silakan kau sholat dalam keadaan sariawan. Bicaranya, kau sholatlah sariawan. Jangan ketawa, saya serius ini. Allah tahu. Ayo, semua Allah. Ustaz, saya tidak tahu bacaan. Sejak kecil sampai tua saya tidak pernah belajar. Kau sholat, caranya berjamaah di masjid. Jauh masjid, kau buka buku. Beli buku tuntunan sholat, buka, pegang, baca. Boleh, sah. Cuma jangan begitu semuanya. Jangan begitu terus sampai mati. Sambil belajar. Tuan puan, Anda tidak puasa tetap Islam. Anda tidak haji tetap Islam. Anda tidak zakat tetap Islam. Tapi kalau Anda tidak sholat, buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Allah memponis orang tidak sholat kafir meskipun dia Islam agamanya. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidau lal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud ila akhir ayat. Tanda umat Muhammad, kalau dia mengaku Islam, dia sholat 5 waktu, ruk'an sujada. Kalau dia tidak sujud, kata Allah, dia kafir, tidak seperti tidak ada agama. Maka sholat. Bahkan Imam Syafi'i menghukumi. Imam Syafi'i mengatakan, meskipun dia Islam, tapi kalau dia tidak sholat, mati, jangan kau sholati jenazahnya. Tuan puan, tak apa anak kita belum dapat kerja sampai sekarang. Tak apa anak kita masih kontrak-kontrak padahal sudah ada cucu, tapi dia tetap sholat. Daripada dia ahli parlemen, dia kaya raya, dia kontraktor, banyak duitnya, rumahnya banglo, mobilnya mewah, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya nanti kau di akhirat. Kalau orang kaya tidak sholat, orang populer, selebriti tidak sholat, orang masih cakap, dia kaya, enak hidupnya di dunia, dia terkenal, satu Malaysia kenal dia cantik, dia handsome, meskipun nanti di akhirat menderita, paling tidak hidupnya di dunia dia sudah senang. Tapi kalau sudahlah kita miskin, rumah kontrak-kontrak, suami jelek, istri jelek, makan tak jelas, lalu kau tidak sholat lagi, itulah yang disebut celaka dunia, celaka akhirat. Ada orang Indonesia datang merantau ke sini, jauh dia tinggalkan kampung halamannya, dari tanah Jawa, dari tanah Papua, dari tanah Sumatera, dari tanah Sulawesi, datang ke Keningau merantau untuk apa? Cari dunia. Lalu sampai di sini kau tidak sholat, semua sia-sia. Itulah yang saya ibaratkan, kalau Anda tidak sholat, datang cari makan di sini. Baratnya saya kasih contoh, dia lapar lalu dia beli nasi bungkus. Setelah ada nasi bungkusnya karena lapar, sayangnya nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Itulah orang yang merantau sampai ke sini lalu dia tinggalkan sholat. Tuan puan yang saya muliakan, sholat. Balik dari ceramah ini, kalau tuan puan sudah sholat, itu sudah hidayah terbesar dalam hidupmu. Tapi kalau balik dari acara ini kamu tetap tidak sholat, itu yang di Al-Quran katakan kaswatul qalbi
keras hati, tidak mempan nasihat. Tuan puan yang saya hormati, tolong jawab. Kalau ada perantau dari Semenanjung datang cari kerja di Keningau, ternyata di Keningau tidak nyaman, ada pilihan? Ada pilihan? Ada, balik lagi ke Semenanjung. Ada di sini calon ahli parlemen, mau Tun, mau AHA, apa namanya itu, mau anggota DPR kalau di Indonesia, ahli parlemen, kalah, ada pilihan? Ada, tanding lagi yang akan datang. Ibu-ibu, hoi, ada suamimu curang, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, ceraikan saya. Biasa juga saya heran, bertengkar tiap hari, bertengkar, hamil lagi. Ada juga saya hamil juga. Bapak-bapak, tuan-tuan, istrimu cerewet, malas masak, kurang ajar, dia selalu begaduh. Ada pilihan? Ada pilihan? Dua pilihanmu, ganti atau tambah. Iya. Menderita di dunia masih ada pilihan. Kau susah di dunia masih ada pilihanmu. Tapi demi Allah, kalau kau masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Tidak ada. Kau masuk kubur, nggak nyaman kubur, keluar dulu. Begitu kau keluar, viral kau satu dunia. Siapa yang menderita ketika masuk kubur? Mereka lah yang tidak mendirikan sholat. Tak payah banyak cerita. Mau harmoni rumah tanggamu, Allah minta sabar, perbaiki sholat. Tuan-puan yang saya muliakan, ini saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Kenapa? Terus kau kira saya tukang parkir? Terus Ustadz ini, kau tengok muka saya, bukan tukang parkir. Meskipun saya jelek, saya tahu saya jelek, saya tidak handsome, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kamu semua foto sama saya toh. Paling susah itu kalau emak-emak selfie Ustaz, foto dulu Ustaz, kabur Ustaz, ulang Ustaz, kabur Ustaz, 4 kali kabur Ustaz. Dalam hatiku, mukamu yang kabur. Ya, tuan-puan yang saya muliakan, ini saja oleh-oleh balik. 1, tingkatkan kesabaran. 2, pelihara sholat. Yang sudah sholat, mari datang berjamaah di masjid. Yang sudah sholat, mari tingkatkan kualitasnya. Pakailah baju yang baik. Puan-puan kalau mau sholat, pakai kudung yang cantik. Jangan sampai kudungmu warnanya tidak jelas. Hitam bukan, putih bukan, krem bukan. Kenapa? Sudah kudungnya adalah maharnya ketika menikah. Ya, sabar, sholat. Ini tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih yang setinggi-tinggi penghargaan atas kehadiran tuan-puan sekalian. Saya berdoa mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita semua menjadi jihad fisabilillah. Bagi yang kena hujan, mudah-mudahan hujan itu membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, sebelum saya akhiri, saya nak kasih hadiah. Hadiah dari Ustadz Das'ad. Saya bagi hadiah. Siapa yang paling jauh rumahnya dari sini? Ada? Dari mana? Ada dari Kuala Lumpur? Dari Keke? Ada? Hah? Ada? Ada? Ada?
semua kata ada. Sudahlah kalau begitu tidak jadi. Ya, saya ini sampaikan, ada yang masih mau lama-lama bersama Ustadz? 12 hari saya temani. Ada? Ada? Sila daftar umroh. Saya nak umroh bulan 9 bersama masyarakat Malaysia, baik dari Semenanjung maupun Sabah Sarawak, bersama ikhlas.com. Bulan 9. Kenapa? Apa hebatnya kalau, apa keutamaan kalau umroh bersama Ustadz Das'ad? Satu, sepanjang jalan selalu ada tausiah. Di bus, di kereta selalu ada tausiah. Di hotel ada tausiah. Kan yang kumpul di kebun kurma kita tabligh akbar. Kita pergi ke Musdalifah dijelaskan apa yang terjadi di sini. Kita pergi ke Raudah, apa yang ada di situ. Kita pergi ke Arafah, kita jelaskan sejarahnya. Ketika kita di Mina, kita jelaskan pula. Sehingga apa? Pulang umroh mabrur, dapat juga pencerahan dalam hati dan pengetahuan agamanya nambah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita untuk bisa datang ke Baitullah. Terakhir sekali, sebentar lagi kita Idul Kurban. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Bagi mereka yang punya handphone, harga di atas 2.000 ringgit, lalu sampai sekarang tidak pernah kurban, hati-hati. Kambing paling mahal tidak sampai 1.000 ringgit. Tapi kalau handphonemu 2.000 ringgit, lalu kau tidak pernah kurban, bakal masalah hidupmu nanti di akhirat. Dua, bagi yang perokok, ada perokok di sini? Ada? Kau dengar baik-baik, ha? Harga rokok 1 bungkus 5 ringgit. Habis 2 bungkus 1 hari 10 ringgit. Kali sepekan 70 ringgit. Kali 1 bulan, kali 1 tahun, berapa ratus ribu ringgit? Berapa ribu ringgit? Lalu kau tidak pernah kurban. Nanti, kenapa kau tidak pernah kurban? Dia cakap, saya tidak mampu. Kata malaikat, berapa rokokmu 1 bulan? Maka yang ada waktu, ada umur, ada kesempatan, berkurbanlah. Berkurbanlah. Dan demi Allah, tidak ada orang yang kurban miskin. Tidak ada orang selepas kurban dia bangkrut, dia miskin. Insya Allah selepas kurban Allah gantikan berkali-kali lipat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.